Lagi-lagi kristologi. Apalagi? Lagi-lagi kristologi mengingatkan tentang pengosongan diri Yesus. Dan sekaligus menunjukkan makna perendahan hati. Hakikat kristologi selanjutnya itu berbicara tentang makna, peran, signifikasi Yesus dan karyanya. Ada berbagai pemahaman mewakili pendapat para tokoh di sana. Penyata Allah itu di poin pertama, kemudian teladan moral, pemenang, wakil, pengganti, dan sumber keterbukaan. Dari eklesiologi itu tadilah, dari kristologi itulah tadi yang berbicara tentang dasarnya pengembangan eklesiologi. Eklesiologi, eklesia yang dipanggil keluar yang menjadi saksi, kembali itu tidak lepas dari pemahaman kristologi, menyangkut siapa, apa, dan tujuannya datang ke dunia. Eklesia menjadi sebuah refleksi teologis atas perbuatan, ucapan, perbuatan, dan pelayanan Yesus. Kita bisa pahami ini masih semua dalam rada dan nada teoritif ya. Kita belum berbicara bagaimana aplikatif eklesiologinya. Sekali lagi ini masih berbicara di tataran teoritis. Namun dari sanalah nanti yang memberanjaki pemahaman kontekstualisasi bagaimana sebenarnya menghadirkan gereja pada posisi ini. Tugas gereja itu eklesia, ekstra eklesia nulla salus non est. Di luar gereja tidak ada keselamatan, ini yang mau ditawarkan menjadi hakikat tugas dalam kekristianian kita. Perjalanan eklesiologi itu mengarah dan menghantarkan kita kepada posisi eskaton di akhir zaman yang terus berjalan sampai kesudahannya melalui kedatangannya yang kedua kali. Eskatologi ini dihantar kepada perjalanan waktunya. Pembagai pendapat para tokoh juga bisa kita lihat di dalam yang menyangkut dengan pemahaman tentang eskatologi itu sendiri. Bapak rasa nggak perlu Bapak ulang lagi. Ada sampai ke poin H, A sampai H, yang menghantar pemahaman tentang eskatologi itu sendiri. Bapak simpulkan aja, kalau berbicara tentang gereja, berbicara tentang gereja yang menjadi benang merah di sana adalah diawali dari kristologi, Kristus yang menjadi pusat, sekaligus berbicara tentang eklesiologi di dalamnya melalui tugas suruhan yang dikerjakan para murid, yaitu kita sekarang, pada posisi yang terus berjalan seiring dengan waktunya, menghantar kita di puncak dari perjalanan sejarah itu sendiri, yakni dengan kedatangan yang kedua kali, yang kita kenal dalam istilah penteologian kita, yaitu zaman eskaton. Ya, Bapak yakin, dan itu terus yang Bapak yakinkan dengan konsep yang sudah dibagi ini, itu sudah kita baca, dan sudah kita coba pada pendekatan lain, guna memperkaya diskusi kita. Kita mulai, Bapak kembalikan kelas ini untuk kita pakai melalui waktu diskusi kita. Bapak serahkan kembali ke Helen. Demikian dulu keterangan singkat dari Bapak. Ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan waktu dan tempat. Baik Pak, saya Edi Rajul Gugu ingin memberikan pertanyaan Pak. Oke Edi. Berdasarkan materi yang Bapak berikan kepada kami di hari, beberapa materi yang Bapak berikan kepada kami terkait pembahasan hari ini, saya melihat bahwa di sini kristologi ini membutuhkan proses yang sangat panjang untuk memberikan suatu kesaksian eksistensi terhadap Tuhan, Pak. Namun di sini saya melihat bahwa banyak juga para ahli-ahli yang memberikan suatu argumen. Namun jika saya ingat mata kuliah pembelajaran di beberapa semester lalu terkait filsafat yang pernah Bapak ajarkan kepada kami, saya melihat di situ bahwa ada filsafat tentang ketuhanan. Di situ juga kita bisa melihat begitu banyak juga kontroversi
yang hadir akibat pembahasan tentang eksistensi Tuhan. Nah, berarti dari pembahasan kita hari ini, Pak, di sini saya melihat Kristologi memberikan kita suatu pertolongan, memberikan kita suatu hal bantu untuk memahami lebih cepat eksistensi Tuhan. Namun kira-kira, Pak, apa yang menjadi persoalan? Kenapa sampai sekarang orang masih terasa sulit, bahkan sangat tidak mampu menerima dengan cepat kehadiran eksistensi Tuhan itu dalam dirinya sendiri, Pak? Apa yang menjadi persoalan dan halangan bagi kalangan setiap orang, Pak, sehingga mereka sulit untuk menerimanya, Pak? Sekian, Pak. Oke, baik. Inti pertanyaannya di tadi berbicara tentang eksistensi Tuhan yang tetap memunculkan seputar kontroversi. Itu apa yang melandasi? Kenapa sulit gitu ya? Mengapa sulit menerima eksistensi gitu? Itu dulu yang bisa Bapak garis bawahi pertanyaan Edi. Selanjutnya, ayo Dik. Yang lain. Halo, yang lain masih ada lagi? Saya ingin bertanya, Saya Pak. ingin bertanya, Pak. Oke, Gafaraldo dulu. Ayo. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai eksistensi eklesiologi sebagai ranah kontekstual. Berarti berbicara mengenai gereja di tengah-tengah dunia yang beragam ini, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa tidak ada mungkin secara mayoritas, tapi mengapa KKBP itu sendiri menurut saya masih bersifat eksklusif kepada suku-suku lain, Pak. Terutama daripada penggunaan nama, penggunaan tata bahasa, seakan-akan hendak hanya melestarikan budaya Batak, Pak. Bukankah gereja itu seharusnya universal, tidak dibatasi oleh suku atau bahasa, menerima semua orang, sebagaimana Kristus itu sendiri menerima semua orang, Pak? Oke. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ada tadi perempuan siapa ini yang mau bertanya? Saya, Pak. Helen, ayo Helen. Di dalam bahan Bapak kan ada ditulis Kristologi merupakan dasar keyakinan seluruh umat Kristen. Yesus adalah pusat iman dan keselamatan manusia. Saya ingin bertanya, Pak, apakah orang yang meninggal pada zaman sebelum pemberitaan tentang Yesus itu sampai kepada mereka akan diselamatkan, Pak? Kelak, saya penasaran, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kita mulai dari Edi ya. Kita mulai dari Edi, merunut juga dari berbicara di seputar kontroversi lagi. Berbicara di seputar kontroversi. Nggak usah harus alergi dengan pelbagai perdebatan. Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Karena hidup adalah proses dialektika. Minggu kemarin, ketika khotbah menghantar siapa mengikuti Yesus, ya juga mau menyerahkan nyawanya. Di sana problematik dialektika. Ada problem dialektika yang mungkin bisa saja menghantar kita pada pemahaman penafsiran yang bisa saja atas penafsiran yang bersifat alamiah gitu. Kemudian pahami, oh kalau ngikut Yesus berarti siap mati. Siap mati dan hidup puncaknya harus diakhiri dengan kematian. Di sana menghantar kepada kontroversi bagaimana orang memahami dan bersikap fundamentalistik dia. Fundamentalistik menyangkut keimanan ini. Benarkah demikian? Yang mau kita ingat proses dialektik, problema dialektik
nggak akan terpisah sepanjang kehidupan kita. Ini yang mungkin bagi sebahagian lain merasa jenuh dengan proses yang panjang tentang dialektika itu yang melahirkan pelbagai kontroversi. Bahkan dalam dunia agama sendiri, atas panjangnya kontroversi ini, mau tidak mau menyempal menjadi sebuah bentuk mazhab, sekte, gerakan, varian A, varian B, varian C. Prinsipnya yang Bapak bilang atas pertanyaan Edi ini, kita harus terima dulu. Kita harus terima dulu proses dialektik di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak harus kita upayakan menjadi seragam. Salah kaprah kalau memang kita mencoba dan memaksakannya menjadi sebuah keseragaman. Walaupun puncak dari semua yang kita inginkan ini ada pemahaman yang menyatu. Tapi lagi-lagi bukan menjadi sebuah pemaksaan supaya itu menjadi sama. Berbicara tentang eksistensi Tuhan itu toh juga enggak lepas dari apa yang dipahami. Enggak lepas dari apa yang dipahami manusia. Kita udah belajar tentang teologi kografi gitu. Yang beranjak dari pemahaman yang bersikap dan bersifat awam. Memahami tentang dia. Yang menghantar kepada pemahaman teologi kodrati itu juga. Tanpa harus menghantar kepada upaya yang lebih dalam dan yang lebih sungguh. Persoalan memahami eksistensi Tuhan ini. Lagi-lagi juga diingatkan bagi kita bersama. Seberapa jauh pemahaman keimanan itu. Kalau konsep yang harus jelas kita kenakan, ya, bahasa iman itu kan bahasa yang melampaui pemikiran kita, tetapi ada fakta beriman. Ada faktor beriman yang menghantar kita keyakinan akan dia. Mendasari keyakinan kita akan dia. Intinya aku nggak harus memaksakan yang lain sama dengan apa yang kupahami. Dengan apa yang kuimani. Bila pun itu ada seturut dengan tugas persuruhan yang harus kita lakukan. Kontroversi tentang dia menyangkut eksistensi kealahan ini, bahkan bukan hanya kiasan sejarah dulu, bahkan sampai detik ini juga. Artinya di dalam dimungkinkan kontroversi itu terus berkembang. Apalagi menyangkut tentang kesiapaan Yesus. Menyangkut kesiapaan Yesus. Kan pertanyaan Yesus kepada murid itu. Kepada Petrus lagi. Yang mengawali teks kembali yang di hari Minggu. Menurutmu siapa? Bila pertanyaan itu dikembalikan kepada setiap individu kita, menurutmu siapa? Cukupkah pengenalan lahiriah? Yang seharusnya pengenalan lahiriah pun penting sekali. Baru kita masuk kepada aspek batiniah. Nggak ada posisi yang bisa membenarkan tentang proses dialektika itu atau mempersalahkan. Apalagi yang menyangkut dengan eksistensi ketuhanan ini. Namun ada dasar percaya dan itu yang kita yakini. Dan karenanya kita tidak ragu tentang apa dan siapa dia. Apa dan siapa dia. Persoalan keimanan ini kan juga persoalan generasi ya. Tetapi apa yang kuimani itu juga yang menjadi dasar kuat bagi aspek mengikat kehidupan kita. Nggak akan mungkin selesai tentang kontroversi tentang dia. Jawaban yang lebih etis, praktis, teologis untuk pertanyaannya
keberimanan itu, iman dan keberimanan itu menyangkut hal yang paling sublim dia, yang paling dalam, yang paling dalam. Hal iman dan keberimanan itu menyangkut hal yang paling sublim, yang paling dalam. Hal-hal yang bersifat batinia inilah nggak mudah untuk serta-merta diterima orang. Karena apalagi dia sudah menyangkut aspek keyakinan. Demikian gambaran kristologi itu. Kembali ke pertanyaan Yesus kepada para murid. Dan itu juga yang dipahami salah kalau kita berangkat dari pemahaman kajian biblis tentang Mesias. Karena mereka memahami Mesias Kristus itu bukan Mesias yang seperti gaya dia. Enggak kayak gitu kami memahaminya. Suara para nabi di PL sudah mengingatkan mereka tentang kejayaan datangnya seorang Mesias. Sepertinya Mesias itu adalah seorang patriotik. Maka enggak jauh pembahasan teologi itu berputar-putar nanti tentang Mesias politik atau Mesias yang menderita. Ada pemahaman yang salah begitu. Jangankan ke mereka yang di luar, jangankan menghadapkan diri pada posisi orang yang di luar, yang mereka sama mereka saja pun sudah memunculkan pemahaman yang salah. Petrus sendiri memahami itu salah. Yang sudah melihat dan sudah mengaku engkau adalah Mesias anak Allah. Dari aspek kebatinannya dia sudah meyakini. Ketika Yesus menerangkan ajarannya, dia lagi yang bilang, oh enggak kayak gitu. Itu bahasa yang bisa mungkin kita logiskan di bahasa sehari-hari. Enggak kayak gitu pemahaman kami Tuhan. Mesias itu adalah Mesias patriotik. Bapak kunci pernyataan ini, dalam pernyataan ini menjawab pertanyaanmu. Pertama, proses dialektika menyangkut pemahaman kebatinan ini tidak akan mungkin hilang sampai detik ini. Dia memunculkan kontroversi baru, pemahaman-pemahaman baru, yang lagi-lagi ini mengikat pada perdebatan dogmatis yang tidak pernah berhenti. Tetapi keberimanan tentang siapa dan apa dia, itu menyangkut kebatinan kita. Keberimanan kita yang paling sublim, yang paling sublim. Itulah yang mungkin mengikat pada aspek berpikir, bertindak, kemudian mewartakan, tanpa harus juga memaksakan yang lain menjadi sama. Oleh karenanya di dunia posmo kita ini pun gak boleh kita meninggalkan gaya-gaya misionaris kita. Seperti pola pendekatan kolonialisme dulu. Enggak di situ lagi gaya misiologi kita. Sepertinya pindah dari satu tempat, kemudian mengkristenisasikan, enggak itu lagi. Di ruang publik kita ini udah beragam kemanusiaan. Maka ada cara-cara baru dan upaya baru yang harus kita lekatkan, yang kita kenakan. Bagaimana menawarkan, menampilkan, menghadirkan keselamatan Kristus ini. Jangan terjebak, dan kupikir lebih etis juga untuk tidak terjebak kita di persoalan kontroversi. Untuk tidak terjebak di persoalan kontroversi yang berlama-lama. Dunia keislaman kan terjebak terus dengan pemahaman kedoktrinan itu. Sikap-sikap tradisionalisme teologi. Kembali terus berpulang-pulang kawan. Enggak itu lagi, kita juga harus mampu melihat realitas kita ke depan. Menawarkan, menghadirkan, menampilkan Kristus. Walaupun itu tidak memunculkan banyaknya kontroversi. Banyaknya perdebatan. Itu dulu, kemudian Gavaraldo, ya lagi-lagi nggak harus kau paksakan sama Gavaraldo. Kalau kita berbicara tentang eklesiologi menyangkut eksistensi gereja, gereja di tengah dunia yang beragam, pertanyaan dasarnya kenapa Allah nggak menciptakan kita seragam? Itu lagi.
Kalau kita mau coba buat HKBP yang menjadi modelnya, dengan kesan eksklusivitas kebudayaannya. Loh, bukan harus HKBP saja yang harus kita tuding demikian. Bagaimana gereja kesukuan yang lain? Harusnya kita bertanya juga dengan pertanyaan ini. Kenapa ya kita nggak bisa satu? Pertanyaan itu menghantar kita pada pemahaman kesatuan. Kesatuan kita apakah semata-mata hanya persatuan fisik gitu? Bahasa yang menjadi satu, budaya yang menjadi satu. Enggak lah. Bapak rasa kita harus menerima hal yang bersifat alamiah itu tadi. Allah menciptakan pelbagai perbedaan. Dan kita mensyukuri perbedaan itu. Bila pun pada kerangka eksklusivitas kebudayaan yang melekat di HKBP, ingat teologi HKBP bukan mewarnai pada teologi eksklusivitasnya. Enggak. HKBP tidak menjebak dirinya pada pemahaman eksklusivisme. Bahkan warna teologi HKBP itu jelas adalah inklusivisme. Pada posisi pelbagai perbedaan yang ada, bagaimana HKBP bisa merangkul perbedaan itu? Hadir di tengah-tengah perbedaan. Salah kaprah betul ketika ada pemahaman agama yang memaksakan menjadi sama. Nah ini lagi, sering sekali agama menjadi lanskap budaya. Lanskap budaya yang dalam pemahaman dia memaksakan budayanya supaya sama dengan yang lain. Lagi-lagi itu persoalan superioritas nggak jauh-jauh itu dalam diri. Senantiasa ada itu pada pemahaman superioritas kelembagaan, superioritas nasional, beranjak dari egoisme sempit kita ya. Pertanyaanmu ini jangan kita paksakan sama. Bila pun pada ranah kebudayaannya terkesan ada eksklusivitas budaya di HKBP, tapi warna teologinya yang sudah jelas dan terbakukan melalui konfesi HKBP itu sendiri, pernyataan teologi atau doktrinnya, HKBP itu adalah HKBP yang inklusif, yang merangkul di tengah perbedaan. Karena Allah lah yang menciptakan perbedaan itu. Ini bagi orang yang meninggal ya, Bapak coba ke sini. Bagaimana orang yang meninggal sebelum Kristus? Pertanyaan ini juga harus kita awali. Untuk tidak membedah posisi ketritunggalan Allah. Ingat Helen dan kawan-kawan kita yang lain. Jangan kita bedah pada posisi intervalitas waktu. Oh, Allah itu berbicara dulu. Kristus itu berbicara kini. Roh Kudus berbicara nanti. Jangan kita bedah dalam konsep pemikiran kita ketika kita mencoba fase-fase waktu yang berbeda satu sama lain. Berbicara tentang ketrinitatisan itu melekat dan satu hakikat. Maka bagaimana orang yang meninggal sebelum Kristus, mereka yang meninggal sebelum Kristus, itulah yang diselamatkan pada posisi kealahan. Keyakinan akan kealahan. Karena berbicara tentang orang yang meninggal sebelum Kristus, jangan patahkan dia hanya pada pemahaman PL saja. Ketersinambungan PL dan kepada PB itu menjadi garis rentang waktu dan diawali dari kata jadilah, yang kita lihat di dunia PL. Seturut dengan itu juga pemanggilan Allah di awalnya kepada Israel dalam tanda petik orang Israel asli dulu. Kan tidak jauh. Tujuan Allah itu adalah menghadirkan keselamatan. Yang tidak lepas. Gini loh. Kalau kita berbicara dari sudut etisnya, sosialnya, budayanya, yang mewarnai dunia teologi. Enggak di situ. Itu hanya bagian warna-warna teologi, tetapi pokok keselamatan teologi adalah Allah yang hadir. Allah yang hadir, seturut kerajaannya yang hadir. Maka berbicara tentang kehadirannya yang di dalamnya juga tawaran keselamatan itu, maka di sana jugalah
menjadi perwujudan nyata. Perwujudan nyata. Allah datang untuk menyelamatkan. Maka orang yang meninggal sebelum Kristus itu juga diselamatkan. Di dalam Allah, karena Allah menyatu di dalam Kristus. Dan Kristus menyatu di dalam Roh Kudus. Itulah uniknya teologi kita. Itulah uniknya teologi kita. Karena kan ini juga yang menjadi perdebatan doktrin yang panjang dengan kawan-kawan Katolik. Loh, jangan salah. Ketika uang itu berdenting dalam pemahaman mereka, sampai ke opung-opung mereka pun, sepertinya dentingan uang itu bisa menghapus dosa mereka. Oh, laku kali tuh. Kalau nanti kita mau bikin jajanan teologi, enak dia. Gaya-gaya yang pernah terjadi di sejarah dulu. Oh ya, nanti denting uang ini ya. Sebelah kalau udah mendenting dia, ting, maka dosa opungmu dari 3 keturunan yang dulu diselamatkan. Nggak jauh rupanya. Ada faktor monopoli ekonomi juga di situ. Keselamatan kok dijual-jual model demikian? Itu pertanyaan yang mendatangkan kontroversi, bahkan yang memunculkan skisma teologi dulunya di tengah-tengah gereja. Karena jual-jualan keselamatan ini. Enak dia dijual gitu. Kembali ke pertanyaanmu, sebelum orang mengenal Kristus yang sudah meninggal, dia diselamatkan. Karena kita tidak bisa membedah posisi keselamatan Allah di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus. Jangan kau tanyakan lagi, lalu Pak, bagaimana cara Allah menyelamatkan? Wah, kalau kau tanyakan itu lagi, aku nggak Allah, Helen. Aku nggak Allah. Bapak bukan Allah. Tetapi yang kita pahami dari sudut pemahaman doktrin kita, Allah yang berkarya, jadilah kehadiran Allah melalui umatnya dulu. Itu adalah tawaran pokok Allah mendatangkan keselamatan. Penegasan itulah yang dihadirkan Yesus melalui imanensinya. Imanensinya. Ketersinambungan Allah di awalnya yang tampak di perjanjian baru. Dan itu yang menghantar terus pada ex hapax. Kata ex hapax itu kan, mungkin kalian udah pernah dengar dan membahas itu. Kata ex hapax. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ever forever. Kata sampai selama-lamanya itu dari awal hingga kekal. Allah, Alfa, dan Omega. Itu yang kita simbolisasikan dalam pemahaman keselamatan itu. Dari awal hingga kekal. Dan sampai selama-lamanya. Itulah jawaban yang Bapak rasa sudah cukup mengikat di pemahaman kita untuk tidak membeda-beda itu. Dan kita harus juga jaga. Supaya kita tidak terjebak. Bagaimana mudahnya kita sepertinya dihantar untuk menjual keselamatan Allah ini menjadi barang murahan. Allah dari kekal hingga kekal. Demikian, Edi, Gafaraldo, Helen, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Bisa, Pak. Ya. Tadi ini ada yang mencet bertanya, siapa ini Helen? Tidak sempat tadi Bapak baca. Sahat, Pak, namanya, Pak. Sahat ya? Iya, Pak. Coba bacakan dulu. Baik, Pak. Sahat bertanya, Pak, di bahan yang Bapak kirim menjelaskan kristologi yang berarti Yesus sebagai pusat iman. Kemudian saya menjumpai istilah kristosentris yang menurut saya sama artinya dengan kristologi. Jadi apa beda dari kedua istilah tersebut, Pak? Begitu pertanyaan Sahat, Pak. Kalau udah masuk ke kata logi-logi, logos-logos, itu udah masuk kepada ranah ilmiahnya, Sahat. Sentris menyikapi pada posisi individualitasnya kepada keyakinan individu. Tapi kalau sudah masuk dia ke kata ranah logi, eklesiologi, eskatologi, itu sudah masuk ke dimensi keilmuan.
Itu aja. Jadi kalau kristosentris mengarahkan pada individunya, memeyakini kepusatan kepada Kristus, katalogi ini sudah lebih bersifat universal dan ada dimensi-dimensi pembahasan keilmuan di dalamnya. Bisa dipahami ya, Sahat ya? Itu aja dulu untuk Sahat. Saya mau bertanya, Pak. Yuk, Benny. Saya mau bertanya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Coba. Benny, Maria, kita mulai dari Benny dulu, baru nanti Maria. Ayo kita mulai. Mikael Haryanja, Pak. Ah, Mikael Haryanja, Pak. siapa sih? Yang Tadi mau Mikael Haryanja, Pak, yang pertama kali. Aja, Pak. Oke, lanjut. Ayo. Yang pertama Pak. kita mulai. Terima kasih atas waktunya. Mikael. Iya, Pak. Kalau berdasarkan dari sejarah kekristenan, kita dapat melihat bahwa kristologi ini setidaknya mengalami beberapa pergeseran makna. Di mana misalnya dalam tradisi timur atau barat yang melahirkan suatu perpecahan juga, bahwa kristologi tersebut mempunyai beberapa pandangan yang berbeda. Misalnya kristologi yang dititikbaratkan pada ke 100% manusia Yesus Kristus dan Allah, bahkan kristologi yang diletakkan bahwa Kristus itu terpisah dengan Allah, jadi tidak satu. Bahkan dalam suatu identitas sendiri seperti yang digambarkan Bapak, penggambaran kristologi sangat berbeda-beda. Misalnya identitas pada mempertahankan keselamatan akan ancaman seperti penggambaran ikan itu atau iktus, di mana kekristenan pada saat itu sedang terancam sehingga mereka untuk menyelamatkan dirinya atau untuk mempertahankan identitas mereka memakai penggambaran iktus tersebut. Dan di berbagai beberapa bacaan yang saya baca dan webinar-webinar yang saya ikuti tentang penggambaran kristologi, di mana dalam mempertahankan identitas, termasuk Kristen meletakkan dasar kristologi itu menarik pada identitas mereka sendiri. Jadi misalnya penggambaran kristologi itu digambarkan sesuai turut dengan identitasnya. Misalnya Kristus yang digambarkan dengan sipit mata seperti orang Cina, atau bahkan untuk membelah ke identitas kemanusiaan mereka sendiri, mereka menggambarkan Kristus itu sebagai kulit hitam dan lainnya. Sehingga dengan demikian, akan tetapi ada suatu komentar yang lain pula bahwa kita tidak dapat menggambarkan identitas atau membuat kristologi yang seperti itu berpusat pada identitas sendiri. Karena kita harus menyadari bahwa Kristus itu sendiri juga hadir pada budayanya sendiri, yaitu budaya Yahudi. Dan kita tidak dapat mengungkiri itu. Jadi jika demikian, Pak, bagaimana kita meletakkan dasar kristologi kita dibandingkan dengan sudut pandang yang lain? Atau bahwa kristologi yang pertama-tama hadir di suatu kebudayaan atau di sudut pandangnya, Pak. Jadi bagaimana kita melahirkan kristologi dari sudut pandang kita sendiri, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya maaf ya, Pak, kalau pertanyaan saya nanti kayak terdengar konyol, tapi saya penasaran gitu, Pak. Tadi kan saya baca di bahan pada periode kedua kristologi mengalami kontekstualisasi berupa bentuk visual gambar atau kode-kode pada tembok, dan itu digunakan sebagai lambang menyaksikan iman kepada Yesus, katanya kan, Pak. Lantas, Pak, yang menjadi pertanyaan saya, penggambaran Yesus secara visual itu didapat dari mana, Pak? Secara kan, Pak, zaman Yesus sampai kepada abad 1-3 Masehi pada periode kedua itu kan sudah lumayan cukup jauh, Pak. Dan untuk mengetahui ataupun mengenal wujud dari Yesus itu sendiri pasti sudah bisa dibilang udah nggak konkret lagi gitu kan, Pak. Dan apakah gambaran-gambaran dari Yesus tersebut juga menunjukkan karakteristik dari etnis suatu budaya tertentu, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Lanjut. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Tadi Mikael, Maria, ini lanjut ke Frans dulu. Terima kasih, Pak, atas Benny waktunya. tadi udah bertanya, Benny. Mau bertanya tadi, Benny? Halo, Benny. Tidak, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, Pak. Terima kasih. Dari bahan kuliah yang Bapak berikan mengenai eklesiologi, di sini dijelaskan bahwa gereja sebagai persekutuan adalah respon akan panggilan
pengutusan Yesus Kristus agar hidup oleh dan di dalam Dia, atau bisa diberi dengan penjelasan koinonia en Christo, somato Christo, perbuatan dan pelayanan Yesus. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, pertama bagaimana kita melihat bahwa mungkin pada saat ini tidak semua gereja, namun beberapa gereja yang justru melalaikan perbuatan dan pelayanan Yesus gitu Pak. Kayak oknum yang ada di dalam gereja itu justru menjadikan pelayanannya di dalam gereja itu sebagai alat untuk mencari ketenaran. Misalnya pernah terjadi di sini Pak, kayak gitu, di Pagaran, yang dia karena dia seorang Sintua dan uluan di Pagaran, ketika ada pemilihan kayak kepala desa gitu Pak, dia menjual kesintuaannya itu kepada orang-orang, dan ketika dia tidak terpilih dia justru marah kepada jemaat gitu Pak, karena percumalah aku uluan kalian tapi kalian nggak percaya sama aku. Jadi gimana kita sebagai calon pelayan mengatasi situasi yang seperti ini Pak, agar tidak terjadi konflik antara kita dengan jemaat itu Pak. Terima kasih. Ya, tadi ada suara perempuan sesudah Frans ini. Siapa tadi Dek? Sekalian aja. Saya Pak. Yuk lanjut, Evita. Mungkin berhubungan dengan pertanyaan Mikael Pak. Sesuai dengan jawaban Bapak kepada Edi tadi, saya ingin bertanya Pak, bagaimana konteks orang Batak memahami kristologi gitu Pak? Seperti yang kata Bapak tadi, saat masuknya Kristen ke orang Batak, bagaimana, apa pendekatan yang dilakukan kepada orang Batak gitu Pak? Jadi Kristus itu dibuat sebagai apa bagi orang Batak Pak? Terima kasih. Ya, baik. Kita mulai dulu dari pertanyaan Mikael pastinya. Mikael bertanya pergeseran makna kristologi menyangkut di seputar kemanusiaan dan kealahan Kristus. Di bukunya, ini nanti kita sama-sama diperkaya dan memperkaya diri ya. Tim Stafford di bukunya The Surprise by Jesus diingatkan ke kita, sering sekali Kristus itu kita perangkap dan menjadi dasar lanskap budaya. Lanskap budaya gitu. Keuntungannya, karena ini sejiwa dengan proses pembahasan kita di teologi kontekstual, teologi in loco. Dia masuk ke lanskap budayanya. Gitu. Sama nanti yang dipertanyakan dan ketersinambungannya ya dengan apa yang dipertanyakan Evita. Dia masuk ke lanskap budaya itu dan dijadikan lanskap budaya. Persoalannya, kita memenjarakan dia menjadi lanskap budaya kita. Maka di situ kita lihat keuniversalannya menjadi kita persempit, kita reduksi gitu. Loh, ini ada yang berpaut dengan apa yang dinamakan pemahaman kita yang belum meluas. Itu pun boleh kita pahami atas ketidakmampuan kita juga. Toh pada posisi kelemahan kemanusiaan kita, sama halnya di konteks biblis itu, mereka pun salah kok memahami. Bahkan semangat patriotik di zaman Yahudi dulu, mereka memenjarakan Mesias itu dalam Mesias politik yang mereka pahami. Toh itu nggak jauh dari lanskap budaya. Itu juga yang berkembang menjadi lanskap budaya kita. Ketika kita memenjarakan keuniversalismean Allah. Tapi ini semua berulang-ulang, maka kontekstualisasi dipakai dalam perkembangan pemahaman teologi, bukan teologi in loco lagi, tapi kontekstualisasi supaya kita melihat pada konteksnya.
di mana kita posisi ada dan berada. Posisi ada dan berada. Bukan juga mau mempertahankan aspek eksklusivitas kebudayaan kita, walaupun itu nggak akan mungkin hilang, tetapi kata kontekstualisasi itu mau mengingatkan kita bersama, di mana kita ada dan berada, menjadi alat pewartaan bagi Kristus. Hal yang kedua, berbicara tentang kemanusiaan dan kealahannya ini lagi kan. Ini berbicara tentang totalitarianisme. Lagi-lagi pemahaman dualisme antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa. Enggak jauh-jauh ini dari perdebatan-perdebatan para filsuf. Dan warna teologi para teolog juga itu harus kita lihat diawali dengan pemahaman yang berkembang di sekitar ide-ide para filsuf gitu. Idealisme, kemudian dualisme, pertentangan antara tubuh, jiwa, dan roh, melihat pertentangan aspek kemanusiaan Yesus. Bahkan kalau kalian baca tentang The Da Vinci Code, ya, buku The Da Vinci Code itu kan menghancurkan, bahkan Yesus itu kan dari aspek kemanusiaannya katanya punya keturunan. Dari hubungan intimitasnya dengan Maria sendiri. Melahirkan pelbagai isu-isu kontroversi yang panjang. Menyangkut aspek kebadaniaannya dan dia sebagai Allah. Itu tadi sama halnya dengan pertanyaan si Edi di awal. Kontroversi itu panjang. Lalu apa sikap yang harus kita bangun? Apakah kita mau melemahkan posisi kemanusiaannya, lalu posisi kealahannya kita naikkan, atau posisi kealahannya saja dan menyingkirkan kemanusiaannya? Kita juga harus pahami. Dan itu prinsip teologis yang kita pegang. Yakni, Allah dalam posisi ketransendenannya hadir dari posisi atas ke bawah masuk dalam dunia imanensi. Kata anak Allah, Bapak segarkan dulu, nanti kita masuk dalam kajian biblis yang panjang konten. Kata anak Allah itu mengingatkan pada pengosongan dirinya dan benar-benar sebagai manusia. Itu dibuktikan fakta teologis, dia mati. Dia menderita. Dia punya aspek kebersamaan yang kuat dengan kemanusiaan. Maka jangan kita geser. Ini Bapak kunci pertanyaan Kyle. Jangan kita geser. Jangan kita giring. Yesus mendasari lanskap budaya kita. Yesus kita perangkap dalam lanskap budaya kita. Tetapi Kristuslah yang mewarnai lanskap budaya itu sendiri. Dan yang menghantar kita. Toh juga pertanyaan ini sama kaitannya. Gaparaldo itu tadi tugas kita menawarkan. Jangan perangkap Yesus masuk dalam lanskap budaya pemikiran. Tetapi mewarnai lanskap budaya kita pada aspek yang lebih universal, keselamatan itu ada dan untuk semua. Itu. Kemudian Maria, gambaran-gambaran visual. Gambaran-gambaran visual. Jangan lupa Maria. Kemajuan yang paling dasar diawali adalah kemajuan bahasa. Kemajuan yang paling dasar itu dipahami adalah kemajuan bahasa. Proses kanonisasi itu. Septuaginta yang kita pahami dalam dunia teologi PL. Itu adalah proses kemajuan manusia yang paling awal. Seturut dengan itu jugalah
melahirkan berbagai interpretasi bahasa. Lalu dari mana gambaran visual itu datang? Imajinatif, mengimajinasikan gambaran-gambaran visualisasi yang melekat di dalam diri manusia. Sebentar ini ada buktinya yang mungkin juga boleh kalian pahami, memperluas masing-masing pendalaman teologi kita tentang bagaimana kemajuan yang diawali dari bahasa yang dimiliki manusia. Kemarin, bentar ya, Bapak mau buka faktanya dulu. Di bukunya Tuhan dan Seribu Imajinasinya, Bambang Sugiharto, Agama dan Kesadaran Kontemporer. Agama dan Kesadaran Kontemporer. Ini seturut dengan yang kau pertanyakan, Mau. Bapak baca ya. Perkara pengalaman berawal dari pengalaman pribadi. Pengalaman yang dimaksud adalah persentuhan dengan realitas transenden, realitas yang tidak dapat terlihat, tapi sepenuhnya dipercayai ada, walaupun tak sepenuhnya juga diketahui. Pengalaman itu tidak lepas dari interpretasi. Dari interpretasi itulah melahirkan bahasa, simbolisasi, visualisasi. Pengalaman yang diungkapkan dalam bahasa, simbol, visualisasi, inilah yang masuk dalam kerangka berpikir dasar. Maka tak luput juga di dalamnya berbicara tentang realitas kealahan yang dipahami manusia. Gambaran-gambaran visual itu ada. Jadi itu lebih berfakta objektif dia. Beranjak dari pemahaman, pengenalan manusia akan ketransendenan. Mengimajinatifkan dan datangnya imajinatif akan dia. Itu dulu yang lebih fakta yang bisa Bapak terangkan ke pertanyaan Mari. Ini kau masuk kerana praksisnya Frans. Tentang si tua yang menjual ketenaran ini. Ini orang-orang, ini bukan hanya dia saja. Ingat zaman kita, posisi kita sekarang di mana? Zaman posmo ini kan, kalau kita mau coba, oh ya agak-agak keren sedikit lah dulu. Kita sekarang disebut orang-orang yang masuk di fase posmo ini. Jangan lupa, ini HP kita simbolisasi dari keakuan. Lihat ya, sebentar. Hebatnya, HP ini menjual dengan narasi yang dimulai dari pertanyaan, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Oh, hebat kali dia menghantar kita, menjadikan diri kita menjadi pusat keakuan. Apa yang Anda pikirkan memangnya bisa selesai 1-2 hari. Ever forever loh. Tapi lagi-lagi di balik simbolisasi itu mengingatkan manusia menjadi pusat. Me-center. Itu perilaku praktis yang kau lihat di tengah-tengah dunia kegerejaan. Si tua yang menjual ketenaran itu, mengidolatrikan dirinya. Model-model perhambaan juga itu. Model-model perhambaan. Model-model orang-orang yang mengidolakan itu kan pendewaan gitu.
antara perhambaan dan pendewaan. Idolatri itu kan kata idol-idol begitu. Idol-idol supaya dia punya ketenaran. Yakin Bapak bukan hanya dia saja. Kita pun terjerembab dengan posisi di zaman kosmo kita ini di aspek individualitas kita. Uniknya dan hebatnya dan keluar biasaannya mengikut Yesus itu adalah mengosongkan diri. Itu jawaban finalisasi teologinya. Yakin Bapak bukan hanya si tua pendetanya aja juga kayak gitu kok. Nanti kita sama-sama pendeta. Setidaknya jangan kita jual-jual toga kita ini dengan foto upload kita, pribadi kita. Di dunia publik lah. Adalah hal yang perlu kita jaga privasi. Secara pribadi Bapak punya hak untuk mengingatkan diri Bapak. Setidaknya itu jubah itu kan yang bersifat privat. Untuk tidak perlu ditampil-tampilkan. Lebih dari situ. Jangan kita jual-jualan. Nggak enak itu. Tapi kondisi zaman kita kan diseret ke situ. Individualism. Diseret ke situ. Pada di ranah praksis yang kau lihat ini. Si tua juga melakukan demikian. Apa boleh buat? Ada harus yang kita lawan. Dan pola kesungguhan kita adalah bagaimana kita mampu mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Itulah finalisasi tertinggi. Mengikut Yesus. Nachfolge Christi itu adalah salah satu upaya mengosongkan diri. Supaya dia yang hadir. Prototype Kristus. Maka kita juga dimampukan untuk mengosongkan diri. Banyak itu. Setidaknya ini yang harus kita ingatkan lagi. Jangan diboncengi. Jangan kita peralat itu apa yang dinamakan perangkat-perangkat yang dilekatkan ke kita untuk kepentingan diri. Pengaruh zaman juga harus mampu menghantar kita setidaknya punya sikap. Punya sikap. Agar tidak terjebak pada persoalan individualisme yang semakin menggila di semua sisi. Pendekatan ke orang Batak tentang Kristus. PH Johansen yang menuliskan kitab Alkitab ya, itu uniknya. Lagi-lagi masalah bahasa itu. PH Johansen lah yang menuliskan bahasa. Ya, Alkitab ke bahasa Batak gitulah. Pendaratannya jauh lebih kuat. Kemudian pendekatan para misionaris kan bukan hanya persoalan ajaran di pemurnian tentang mengikut Kristus, namun menyentuh kepada itu yang disebut dengan metode penginjilan holistik. Rumah sakit, pendidikan, yang juga patut kita tiru. Kalau mereka datang dulu dari Eropa sana ke kita, semangat yang harus kita bangun kini, di arena publik, di ruang publik, nggak mungkin kita harus pergi ke benua lain. Logis-logis sajalah. HKBP pun dalam draft teologinya nggak punya, kalau Bapak langsung saja jawab, nggak punya target, nggak bikin strategi beranjak dari Indonesia pergi ke Eropa, nggak kayak gitulah. Dunia misiologi udah berubah, tetapi hakikat misiologi itu tetap sama. Kalau para misionaris menghantar kepada metode penginjilan holistik, itu lagi yang harus kita hidupi. Yang dikenal orang Batak tentang Kristus. Dan bukan proses mudah loh. Bukan proses mudah. Munson dan Liman
atas kematian mereka, itu menjadi saksi kalau kata teologinya menjadi benih pekabaran Injil, tetapi orang Eropa belajar banyak tentang kematian Munson dan Lehmann. Oh enggak, metode penginjilan dari mulut ke mulut loh. Tapi menyangkut pada pemahaman penginjilan yang holistik. Menghantar semua. Maka di dalamnya seturut dengan kemajuan pendidikan, kesehatan, lagi-lagi menghadirkan Kristus yang nyata. Itu yang dikenal orang Batak. Maka terjadi percampuran budaya wajar. Wajar. Kita pun tidak menampik itu. Gaya berpikir kita pun ketat juga dengan pola pemikiran Eropa. Bagaimana menghadirkan Kristus lagi-lagi bukan pada persoalan simbolisasi. Bukan. Bukan persoalan bahasa yang langsung datang dari luar dilimpahkan ke kita. Bukan gitu. Metode pendekatannya metode pendekatannya pada penginjilan holistik, pengangkatan derajat kemanusiaan, menghadirkan Kristus yang nyata. Itu yang luar biasa menurut Pak. Dan yang patut kita tiru. Mengisi dunia misi kita sekarang. Demikian. Kyle, Maria, Franz, dan Evita. Berarti Pak, berarti dalam pembangunan atau dasar sebagai kristologi untuk berbagai budaya itu, berarti kita harus menempatkannya pada lebih mudahnya konsep eskatologi dan soteriologi itu ya Pak? Coba lebih konkretkan. Apa maksudnya itu? Seperti dalam penjelasan Bapak kan Pak, bahwa Yesus itu harus kita akui bahwa Yesus itu tidak bisa kita buat menjadi sempit pada budaya kita. Akan tetapi seharusnya kalau yang menurut pemahaman saya dapat dari Bapak, kita harus membuka suatu titik yang lebih universal itu yang diberikan Allah. Dan menurut saya titik universal yang diberikan oleh Yesus itu pada konsep eskatologi dan soteriologinya itu Pak. Apakah demikian Pak? Benar, ya. Namun dalam ranah-ranah konkretnya itulah nanti yang mau kita tindak lanjuti. Ya, pada posisi keuniversalitasannya itu nampak dalam gereja untuk semua, gitu. Gereja untuk semua. Dan menghantar kepada pusat dari perjalanan akhir gereja itu sendiri. Demikian. Yang lain sudah bisa dipahami penanya yang keempat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ini ada tadi yang mencet juga untuk bertanya. Siapa ini, Helen? Tadi ada nampaknya muncul. Arif, Pak. Arif. Ayo. Ya, Pak. Saya Pak Immanuel Siregar. Immanuel Siregar, ayo lanjut. Immanuel dulu. Suara Immanuel. Unmute Immanuel. Sudah saya chat Pak, tapi boleh saya bacakan lagi Pak. Oke, boleh. Kristologis, pneumatologis, soteriologis, artinya Pak, yang gereja tidak lepas dari peran Roh Kudus yang mempersatukan, sehingga gereja bukanlah persekutuan sosial, namun persekutuan eskatologis yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lalu Pak, bagaimana jika diperhadapkan dengan orang-orang beragama lain, di mana Yesus Kristus diyakini umat Kristen sebagai satu-satunya perlintasan keselamatan. Jadi bagaimana kita menanggapi hal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Bacakan lagi, Helen. Siapa tadi yang mencet itu, deh? Arif Simajunta, Pak, namanya. Oke, Arif. Arif bertanya, Pak, bila kita melihat kristologi Kristen mula-mula, terdapat dua komunitas Kristen, yaitu umat Kristen Hebraioi dan umat Kristen Helenistes. Dikatakan bahwa umat Kristen Hebraioi merupakan umat Kristen Yahudi yang tetap mempertahankan keyahudiannya tanpa terpengaruh kepada budaya yang asing. Yang saya pahami bahwa bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi Pak, bila kita mendengar istilah kristologi, tentu yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah ichtus, yang berasal dari kata Yunani, berarti dalam perjalanan kristologi ini pengaruh dari keyunanian itu sangat kental. Bagaimana Kristen Hebraioi menyikapi upaya perjuangan Kristen masa itu yang diupayakan melalui simbol ikan dari kata Yunani, padahal mereka sendiri tidak ingin terpengaruh akan budaya asing.
apakah ada paham fanatisme di antara mereka, Pak? Dan kemudian apakah ada upaya dari umat Kristen Ibrani yang terkenal menurut kebudayaan mereka sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Langsung saja Bapak jawab pertanyaan Arif. Di buku David L. Becker, satu Alkitab dua perjanjian, satu Alkitab dua perjanjian. Di situ diputar, dibahas, digodok, disudikiti, disude matanya, warna buku. Tapi yang mau kita pahami, Arif, ketersinambungan PL dan PB itu semua berpusat pada Kristus. Bahkan di perdebatan awal yang menghantar kepada pemahaman para teolog di dulunya, kita terimakah perjanjian baru? Kita terimakah perjanjian lama? Jangan lupa, posisi Jerman kala itu juga orang-orang yang membenci status dan keberadaan orang Yahudi. Bagaimana Perang Dunia Kedua itu kan adalah fase yang paling buruk gitu ya, buruk di tengah kehidupan orang Yahudi. Maka seturut itu juga mewarnai perjalanan teologi. Mereka mau terima Alkitab tapi dengan catatan tidak menerima PL. Bahkan itu lebih dikenal dengan Alkitab Nazi. Namun pada posisi kontroversi yang demikian, dari kajian analisis bahasa satu aja dulu yang bisa Bapak mengikat pertanyaan jawaban itu, nggak boleh kita patahkan itu dan tidak kita pisahkan. Alkitab satu. Baik orang yang berlatar Yahudi, baik orang yang berlatar Yunani, pada posisi kini keuniversalan bahasa, menghantar kita bahwa semua pusat itu adalah Kristologi. Kristuslah yang menjadi pusatnya. Itu kalau dari kajian literaturnya gitu. Makna teologinya. Jadi bukan pada persoalan perbedaan bahasa. Bagaimana orang yang berlatar belakang dari sini? Bagaimana orang yang berlatar belakang dari sini? Ribet kita nanti kalau mau pecah-pecahkan dan bahas-bahas itu. Maka ada Skopus yang menghantar kita langsung. Pusat dari seluruhnya adalah Kristus. Itu. Lalu bagaimana dengan yang beragama lain? Ini Yesus sang titik temu dan titik tangkar ya. Nanti boleh kau cari ini, Immanuel. Buku Yesus sang titik temu dan titik tangkar. Iya, Pak. Bambang Subandrijo juga yang tulis itu. Jawabannya jangan kau paksakan ke yang lain. Bagaimana dengan yang beragama lain? Sama juga dengan superioritas agama lain melihat kita. Berbicara tentang inklusivitas itu bukan harus kita paksakan sama. Jangan terjerembab dengan pemahaman eksklusivitas sempit. Jangan terjerembab dengan eksklusivitas sempit. Tetapi ditawarkan bagi dan untuk semua. Lalu bagaimana posisi beragama lain? Apakah mereka tidak patut untuk kita hantarkan pada pemahaman akan Kristus? Enggak semudah yang kita bayangkan. Eksklusivitas sempit itulah yang sering sekali mengawali skisma agama. Dan itu juga perperangan yang paling buruk itu bukan peperangan antar kemajuan teknologi, enggak. Peperangan yang paling buruk itu adalah peperangan karena dasar doktrin. Peperangan yang paling buruk dan yang berkepanjangan itu adalah perang doktrin agama. Sama hal dengan kasus Taliban yang menguasai Afghanistan sekarang. Enggak berhenti berabad-abad. Maka dengan pemahaman tentang beragama lain, diingatkan posisi inklusivitas kita, merangkul gitu. Maka persoalan konkretisasi Kristus, lagi-lagi bukan persoalan ranah bahasa yang paling utama, tapi lebih menyentuh pada aspek kemanusiaan yang langsung. Realitas kemanusiaan yang langsung.
mengangkat nilai kemanusiaan yang sungguh. Ini sekarang yang dihantar kepada kita. Tantangan berteologi kita berpihak dan benar-benar berorientasi humanis. Lagi-lagi bukan persoalan tata bahasa, tata dialek, bukan bangunan narasi. Itu semua penting. Tetapi bagaimana konkretisasi proklamasi Kristus adalah dia mengangkat humanitas kemanusiaan. Itulah supaya kita nggak terjerembab ya, Immanuel, dalam peperangan doktrin yang mungkin memperburuk peradaban kemanusiaan. Bisa memperburuk perjalanan kemanusiaan. Yang lain, udah jelas Immanuel dan Arif? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ini menarik kalau kita bahasa-bahasa yang memang kita mengajak untuk berdiskusi yang lebih luas. Maka mau tidak mau saran Bapak, kalau ini sama halnya kemarin pun udah Bapak ingat. 5 lembar seperti gini, seperti anggap saja membuka pintu akan keluasan teologi. Hal-hal yang kita diskusikan pun sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan arti kesahannya ini, jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya. Bapak juga berpetualang mencari, kita sama-sama berpetualang mencari, itu memperkaya. Kemudian kita dihantar kepada realitas teologi kita, warna teologi kita yang sungguh. Di kajian yang berikut tentang menyangkut bahan diskusi kita, menyangkut eksistensi gereja dalam tema teologi kontekstual, ini sebentar dulu Bapak bahas, menghantar pada pergumulan aplikatifnya, ya, yang diharapkan mampu menjawab tantangan konteksnya. Pokok pembahasan tentu menjadi tantangan tersendiri agar tidak terjebak pada pemahaman teoritik teologis semata, namun konkretisasi dalam aplikatif kehidupan yang nyata di tengah perubahan zaman yang cepat dan berubah-ubah. Ini akan menjadi diskusi panjang dalam perjalanan kontekstualisasi teologi. Artinya gini deh. 3 rangkap yang kita bahas tadi, masalah eksistensi gereja dalam tema teologi kontekstual, kristologi, eklesiologi, kemudian yang di poin terakhir eskatologi. Contoh, Bapak tertarik dengan, nggak usah dulu dengan kata tertarik, nggak bagus itu. Bapak memetik makna dengan sepeninggalan Kadep HKBP ya, Pendeta Kardi ya. Ini kan situasi dengan COVID ini Bapak rasa nggak 1-2 lagi kita merasakan kesedihan kemanusiaan. Kita larut, kita sedih, kita ikut dengan kondisi yang ya kematian kan mutlak, cuma 1 malam bisa begitu cepat perubahan. Yang bisa Bapak petik dari perjalanan hidup beliau ya, perjalanan hidup beliau yang selama sepanjang sepengenalan kita lah dulu, Bapak lah dulu. Dia orang yang humble gitu, yang eksis dengan apa yang dia katakan, konsisten dengan apa yang dia katakan, penyayang juga. Jadi kalau bisa Bapak tangkap dengan itu, di realita zaman yang mortal ini, yang nggak kekal ini, dia sudah selama hidupnya yang bisa Bapak petik maknanya, menghadirkan nilai-nilai immortal, nilai-nilai immortal, nilai-nilai kekekalan di dalam Kristus. Eskatologi, saya tahu itu juga pernyataannya, berbicara tentang eskatologi, bagaimana menghadirkan Kristus kini, itu tantangan kita. Bukan pada persoalan nanti. Jangan menjebak dia juga hanya pada persoalan fantasi, oh nanti akan terjadi akhir zaman, itu benar, itu kesaksian Alkitab.
Namun tugas kita bagaimana menghadirkan dia pada posisi kini. Eskaton gitu. Jadi bukan sekedar ancaman-ancaman, model berteologi kita pun bukan sama dengan model berteologi yang lain. Kan kalau teologi yang lain sepertinya jualan neraka, jualan surga, kemudian dengan rada-rada ancamannya, api neraka. Syukurlah, nggak tahu Bapak membayangkan kayak mana derajatnya panas api neraka ini, tapi seringkali menjadi model ancaman agama gitu. Padahal nilai-nilai kekekalannya itulah yang mau kita tampilkan. Itu tantangan berteologi kita yang jelas. Kemudian gereja kita juga setidaknya mulai belajar, membuka diri, bukan pada ritus-ritus liturgi yang terlalu ketat kita jaga, lebih humble. Bukan hanya berfokus di mimbar, bukan hanya berfokus kepada tata layanan liturgi semata, tapi dia masuk ke ruang lingkupnya, praksis gereja yang sungguh, menghadirkan Kristus yang nyata, Itu tugas-tugas yang memang harus kita lihat dari rangkaian yang mungkin bisa kalian jadikan pengembangan ke depan, menyangkut eksistensi gereja dalam tema teologi kontekstual. Kita udah berbicara di ranah teoritiknya. Tapi jangan lupa ini teologi kontekstual deh. Ini teologi kontekstual meminta kita pada upaya aplikatifnya. Di ranah doktrinnya kita diperlengkapi nanti melalui teologi dogmatika contohnya. Dan kita boleh mengkaji berbagai referensi yang lain. Tapi ingat, jiwa teologi kontekstual itu menghantar kita ketika sudah diperlengkapi, bagaimana itu menginspirasi kita pada posisi aplikatif Injil. Jadi pun kalau kita berkutat, ya syukur aja kita pun sadari ini masih ruang kelas akademik, tapi jangan lupa setidaknya udah ada yang bisa kita simpan, kira-kira bagaimana nanti mencermati realitasnya, yang boleh kita jadikan embriositas kerajaan Allah, seturut dengan jiwa teologi kontekstual. Ada dua pertanyaan di dalam yang mungkin masih bisa kita pakai waktu ini menjawabnya, tapi mungkin minggu depan kita coba dulu melihat mana-mana yang lebih berperspektif sosial gitu. Itu sekedar mengingatkan saja Bapak. Supaya jangan lupa kita tema-tema yang kita bahas ini walaupun bernada teoritik, tapi ingat jiwanya kita di posisi teologi kontekstual. Mengingatkan kita, mudah-mudahan kalian mampu melahirkan embriositas konkret berteologi. Oke, baik. Waktu kita masih ada kira-kira penanya yang bisa mempertanyakan ini lagi? Baik, Pak, saya boleh bertanya sekali lagi, Pak. Oke, Edi. Ya, Pak, terkait di sini ada tentang istilah pengosongan diri Yesus. Mungkin menurut pembacaan yang pernah saya baca, istilah pengosongan diri ini dikategorikan dengan istilah kenosis Kristus, Pak. Dia meninggalkan keilahiannya. Berarti Pak, apabila di sini posisi Yesus mengosongkan diri, apakah di sini juga Yesus meninggalkan keilahiannya? Namun apabila Yesus meninggalkan keilahiannya, hanya untuk orang keilahian itu seakan-akan tidak nyata, karena pada dasarnya di sini dikatakan Yesus sudah sempat meninggalkan keilahiannya, Pak. Begitu, Pak. Bagaimana Yesus bisa menunjukkan keilahian itu kepada orang-orang yang mengikutinya, Pak? Dengan perbuatan ajaibnya. Itu kesaksian fakta biblis. Dengan perbuatan ajaib, tindakan-tindakan miracle yang dia lakukan. Kemudian kesaksian dia.
Dan yang paling memuncak itu adalah di kebangkitannya. Di kebangkitannya. Bahwa dia adalah Allah. Jauh sebelum itu pun dia sudah ingatkan. Benar, responsibility dia dengan manusia, dia menderita. Dia benar-benar imanen dengan penderitaan kemanusiaan. Benar-benar mengosongkan diri. Kenosis yang kita bilang itu. Tapi tidak serta-merta kealahannya hilang. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitan. Itu yang bisa Bapak jawab konkretnya, Edi. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti Pak kesimpulannya dapat dikatakan bahwa tidak hilang permanen seperti itu ya Pak? Oh, enggak hilang permanen. Karena fakta biblisnya menyatakan itu. Dia responsibility dengan kemanusiaan. Ya kalau kehilangan permanen kan namanya juga permanen. Ada melekat sama dia. Tapi posisi kealahan yang dianggap transenden jauh masuk pada posisi imanen, tapi pada realitas yang dia jalani, fakta biblis kita menyatakan melalui Alkitab, kealahannya tidak hilang. Dan itu tadi yang Bapak katakan, di tengah-tengah posisi kematian pun dia sudah ingatkan itu, dan dia bangkit. Dia Allah yang menjelma jadi manusia. Bisa ya, Edi ya? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Sebelumnya bagaimana Helen, semua kelas kita ini dihadiri teman deh? Masukkah kita satu kelas ini? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Ada lagi? Ngasih kok B? Maaf Pak, apakah saya masih bisa bertanya Pak? Gafaraldo? Mengenai jawaban Bapak mengenai pertanyaan saya pertama kali Pak, bagaimana menurut Bapak metode yang dilakukan oleh saudara kita Gereja Katolik Roma, yaitu inkulturasi Pak, di mana mereka berada, mereka merangkul, mereka menggunakan budaya tempat tersebut dalam liturgis mereka Pak, sehingga mereka tetap satu tetapi dapat merangkul setiap budaya di mana mereka berada Pak. Contoh seperti mereka ada di tanah orang Batak, mereka ya merangkul budaya Batak. Mereka di tanah Jawa merangkul budaya orang Jawa Pak. Di Bali begitu juga Pak. Bagaimana menurut Bapak dibandingkan dengan kontekstual kita yang lakukan pada saat ini Pak? Terima kasih Pak. Pengembangan berbicara di teologi kontekstual itu ya, teologi in loco, pempribumian, kemudian terakhir bermuara dengan kata kontekstualisasi. Ya, bukan bahagian yang kita bilang langsung serta-merta hilang. Pertanyaan yang dipertanyakan Mikael itu tadi, persoalan lanskap budaya itu, loh, itu masih ada mewarnai ciri khas di tengah-tengah dunia kekristenan. Yang mau Bapak bilang itu nggak hilang. Metode yang dipakai kawan kita Katolik yang bersifat inkul itu ya, masuk dalam budaya, yang harus kita lihat di sana menjadi metode keselamatan, metode keselamatan Allah ditawarkan di tengah-tengah budaya itu. Tapi jangan lupa, ini yang membuat kita ketika kita pakai kata inkul masuk dalam budaya, kita jebak dia hanya dalam pemahaman budaya kita. Kita nggak setuju di situ. Hal yang berbau kontroversi senantiasa terjadi. Tujuannya satu, bagaimana menawarkan keselamatan Kristus pada aspek manusia yang diikat dengan budaya. Tetapi dengan kata inkul masuk dengan budaya, itu lagi yang menjadikan Yesus kita terjerembabkan dia pada pemahaman lokalitas budaya kita. Padahal universalisme Allah itu luas dan untuk semua. Namun bagaimana kita menyikapinya?
Gini, bila pun pada posisi pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku, dengan metode-metode yang sudah kita miliki supaya ini benar kita jalankan. Lagi-lagi kalau pada posisi kita berdiri melihat inkulturasi itu tadi, sering sekali yang menjadi posisi di atas itu adalah budayanya. Budayanya. Dan jangan lupa, Katolik itu adalah orang-orang yang memang melekatkan diri pada tradisi kebudayaan yang kuat. Jadi mereka lebih setuju dengan kata pemegangan tradisi dan kebudayaan. Tradisi dan kebudayaan. Roma yang identik gitu ya, dengan kepausan. Teologi doktrin mereka juga semata-mata bukan pure dari Alkitab. Mereka pakai tradisi-tradisi yang lain. Tradisi lisan, tradisi tulisan yang mereka jadikan dokumen sepertinya sejajar dengan pemahaman Alkitab. Mereka pakai itu. Bahkan pada suatu waktu posisi tafsiran mereka juga tentang Alkitab itu lekat diwarnai cara berpikir budaya. Itulah kelemahan inkulturasi itu tadi. Jadi budayanya seperti melampaui pemahaman kekristianian kristosentrisnya lah. Hal yang demikian penting kita jaga. Jangan kita paksakan dan jangan kita terjerembabkan dan jangan kita penjarakan Kristus menjadi lanskap budaya kita, kemudian budaya kita sepertinya di atas. Di atas. HKBP macam itu. Itu aja lah dulu yang menohok di depan mata. Bukan Bataknya, bukan gondangnya. Enggak kita larang margondang-gondang, siapa yang melarang rupanya? Enggak kita larang ulos menjadi warna tutup altar kita, enggak kita larang. Tapi Kristus yang menjadi pusat. Semua itu adalah elemen-elemen yang mengikat satu sama lain. Elemen-elemen yang mengikat satu sama lain. Tetapi bukan menjadi pusat kebudayaan. Kalau kebudayaan itu kan cara, pola yang dicipta manusia. Budaya itu kan dari segi orang yang berbudi, yang melahirkan sistemnya gitu. Sistemnya. Intinya dia lahir dari olah kreatif manusia. Lagi-lagi kita diperhadapkan pada posisi kekristenan ini melalui Kristus. Ya, fakta yang harus kita yakini bukan pengetahuan kita melampaui dia. Itulah tadi berbicara inkulturasi yang kau katakan itu, Gaparal. Boleh elemen-elemen budaya kita itu melekat ke kita. Bahkan nggak mungkin itu kita sisihkan. Tetapi bukan itu yang menjadi keutamaan dan bukan itu yang menjadi keunggulannya melampaui Kristus itu sendiri. Tapi berhasil loh mereka, Pak. Itu lagi pertanyaannya. Tapi berhasil loh. Di mana-mana mereka ada. Di mana-mana mereka ada. Di pengembangan teologi kontrareformasi pun di dalam dunia dan di tubuh Katolik sendiri, mereka pun sudah sadar kok dengan itu. Lagi-lagi jangan mau kita tunjuki superioritas kebudayaan kita. Ada jiwa reformasi yang positif untuk kita bangun. Udah ada kesadaran dalam tubuh Katolikisme itu sendiri. Lalu sebaliknya ketika kita menohok kelemahan kita apa? Jangan lupa kita masih muda. Protestanisme itu masih muda. Khususnya di Indonesia. Namun jiwa yang harus kita jalankan bersama sepanjang eskaton itu bagaimana menghadirkan Kristus. Mungkin kita masih pada fase pembelajaran. Dan inkulturasi yang mereka kerjakan pun menjadi pembelajaran bagi. Itu dulu yang bisa Bapak jawab, Gaparal. Bisa dipahami ya? Halo, Bisa, Pak. Gaparal. Boleh? Bisa, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik.
Demikian dulu kelas kita. Makasih untuk bahan diskusi ini. Pelbagai pemahaman yang sudah sama-sama mengembangkan kita bersama. Ini ada berapa orang tadi pendengar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makasih, itu semua upaya kita saling memperkaya pemahaman berteologi kita. Demikian dari Bapak menutup pertemuan kita ketiga. Bapak kembalikan lagi kepada Helen untuk menutup kelas kita. Baik Pak, absensi sudah saya SS tadi Pak, kehadiran. Ya. Untuk yang menutup dengan doa, saya serahkan kepada Rosmauli Siani Pak, Saudari Rosmauli. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan bertemu via Zoom ini Tuhan untuk dapat menerima materi belajar dari Bapak dosen kami. Kira-kiranya Bapak melalui bantuan Roh Kudus-Mu, materi tersebut dapat membantu kami mengembangkan pengetahuan kami tentang teologi ya Bapak. Berikutnya ya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan adalah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, baik melalui perkataan, pemikiran, dan perbuatan kami. Agar kiranya apa yang kami lakukan, kami katakan dan kami pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Oke, selamat siang. Siang Pak, terima kasih ya Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Udah pernah keluar kok pernah. Udah selesai lah IRE. Jangan lagi belajar. Si Prawira ini biasalah ketiduran. Diam kau Bastian. Prawira, ribut kali kok Mas. Kok ada foto no mention di belakang Kak Sendo? Di paling depan. Si botak-botak. Dulu. Di paling depan. Letakkan dulu botak-botak itu. Botak. Si Prawira deh lu. Nanti. Woi, botak. Woi, botak. Apa? Halo Bastian. Tunggu, aku lagi nyari anjing. Lagi download. Nah, cewek Sunda, nah. Mana? Ini. Tunggu. Nih ngupil nah. Nah, ika bangsa. Udahlah. Mandi kau, woi.